materi yang kedua. Bentar. Ini ya. Ya. Ini belum Diana ya, Bu Perwita. Ya Pak, mohon maaf saya telat menyetingkan room tugasnya. Tadi sudah saya settingkan untuk maksimal besok Pak. Bukan yang energi ini ya, yang ini. Oh ya, G, ini yang kemarin asinkron Pak. Ya. G, pertemuan 18. Diana sebentar. Pada pertemuan yang pertama itu kita membicarakan tentang sistem, lingkungan, dan tata sistem ya. Sistem terbuka, tertutup, terisolasi. Sistem terbuka itu yang apa ya? Halo? Masih ingat nggak pada kemarin? Izin menjawab Pak. Ya. Sistem terbuka tuh saat ada transfer massa atau transfer energi yang keluar dari sistem atau masuk ke sistem Pak. Ya. Terbuka itu jadi ada perpindahan ya, transfer. Jadi ada intinya itu ada aliran massa yang masuk dan ada aliran massa yang keluar. Jadi itu ya, ada kalau dilihat di dalam dulu pengantar teknik ini itu kontinu gitu ya. Jadi ada aliran massa yang masuk dan keluar. Massa yang masuk dan keluar itu tentunya ada membawa energi ya. Tuh, kalau tertutup gimana Muhammad Irfan? Tertutup saat ini Pak, berarti apa tidak ada transfer massa atau transfer energi yang masuk ataupun keluar dari sistem Pak? Kalau yang tersekat? Tersekat berarti ada transfer massa, transfer energi yang keluar dari sistem tapi tidak ada transfer massa atau energi yang keluar dari sistem tapi tidak ada yang masuk Pak. Masa itu nanti itu semi bed. Gimana ayo? Saya juga lupa Pak. Baru hari apa ya, hari kita itu Rabu ya. Kita dibicarakan tuh pernah sekali ya, kita pernah ketemu sekali ya. Senin Pak. G. Pernah ya? G, Senin. Oh, kita yang asinkron itu yang hari pertemuan kedua. Iya. Oke. Ayo yang lainnya apa, ayo. Nggak usah. Anu bagus itu Irfan ya. Jadi mengemukakan pendapatnya. Jadi jangan malu-malu. Ayo. Ini ada Melia Tirtasari, gimana Melia?
Halo? Yang lainnya gimana? Umi Kalsum. Apa sistem Kak? Jadi oke ya. Jadi yang terbuka itu ada aliran massa yang masuk maupun keluar, energi yang masuk dan keluar juga. Ya, jadi massa maupun energi. Jadi ada aliran massa maupun aliran energi yang masuk maupun keluar. Itu sistem terbuka. Kemudian yang sistem tertutup itu tidak ada aliran massa tetapi ada aliran energi yang masuk maupun keluar, ya. Energinya masih, kalau tertutup itu masih. Jadi umpamanya tertutup itu kita pada teh panas itu ya, air teh panas dimasukkan gelas gitu, kita tutup gitu, itu energinya masih bisa ditransfer dengan udara luar itu kan ya. Jadi lama-lama air teh panas tadi itu akan dingin walaupun itu tidak ada aliran massa masuk maupun keluar ya. Jadi energinya ada, tertutup. Kemudian kalau yang tersekat itu diisolasi itu ya, diisolasi. Nah, kalau dalam kondisi isolasi yang ideal itu dianggap tidak ada panas yang bisa masuk maupun keluar karena ada isolasi itu ya. Nanti di dalam apa ya, perancangan itu di perpindahan panas ya, kan ada bisa dihitung untuk ketebalan isolasi gitu kan, jenisnya apa-apa itu, jadi ada anunya. Tapi kalau yang dimaksud ini secara ideal tersekat atau terisolasi itu tidak diharapkan tidak ada massa maupun energi yang masuk maupun keluar. Jadi ada 3 sistem itu ya. Tuh. Kalau proses steady unsteady gimana? Ini udah lama ini. Steady unsteady. Kalau steady state itu ada kondisi ya steady. Apa steady itu? Mantap, tuna. Kemarin kita belajar neraca massa itu yang pada saat menghitung itu ya, neraca massa itu yang satu alat, gabungan alat, ada reaksi, ya, ada recycle, ada purging gitu. Nah itu kita dalam kondisi steady state, artinya akumulasinya sama dengan 0 ya. Masih ingat tuh? Ini akumulasinya sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan massa maupun energi di dalam proses itu ya. Atau tidak ada fungsi waktu ya, steady state. Jadi ini kalau kita review dulu di pengantar itu yang pakai tangki itu ya. Jadi saat diisi itu, tapi ada yang keluar juga itu. Nah, kalau yang masuk tangki itu jumlahnya lebih besar dari yang keluar, maka
tangki itu lama-lama akan ya akhirnya penuh itu kan, naik, tambah gitu kan. Sampai batas atas sehingga dia tumpah. Nah, itu dari saat bertambahnya massa di dalam sistem itu dinamakan unsteady ya, unsteady state. Tapi begitu ada yang tumpah, itu yang masuk sama dengan yang keluarnya itu ditambah yang tumpah tadi ya. Jadi kondisinya jadi steady state ya. Sehingga masuk sama dengan keluar. Kemudian ini di sini akan membicarakan rancangan sistem tertutup dan sistem terbuka, sistem isotermal, isobarik, isokorik. Ini state variable atau path variable, ini satuan energi, konsep penyusunan neraca energi ya. Ini persamaan neraca energi ini tertutup dan terbuka atau non flow proses sama flow proses ya. Yang terbuka itu ada aliran massanya. Hukum dasarnya kekekalan energi. Jadi energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat berubah bentuk dan berpindah dari satu medium ke medium lainnya. Kekekalan energi. Kemudian sistem terbuka ini atau flow proses, jadi ini ada inputnya, laju alir massanya, massa per waktu, outputnya ini juga massa per waktu, jadi M1 ini M2, ini sistem fluida ya, aliran ini ada mengumpamanya dipanaskan itu kalau jadi kalau yang menyusun PD neraca massa kemarin itu kalau ditambahi koil pemanas gitu, terus fluida yang masuk dan keluar diketahui suhunya T1, T2, maka bisa disusun ini persamaan diferensial dt besar per dt kecil ya. Jadi T besar itu temperatur, T kecil itu waktu. Namun nanti ada buku yang T kecil itu menunjukkan temperatur ya. Jadi delta T kecil itu delta T perbedaan suhunya ya. Itu. Ini. Kemudian ini ada kerja yang dilakukan atau V ini. Jadi energi total, fluida massa, U, energi dalam, energi kinetik, energi potensial, itu ya. Ini energi total fluida persatuan massa. Jadi kalau persatuan massa ini terus ada tandanya ini, diberi tanda untuk membedakan yang ini. Sehingga dalam energi persatuan massa atau energi persatuan mol itu ini ya. Ini kalau mau melihat secara lengkap itu ada di di buku Himal Blue itu. Kalau yang edisi 6 itu ada 2 jilid ya, ini yang energi itu yang jilid 2. Dan ini persamaan energi neraca energi total ya, energi di bawah aliran massa masuk maupun keluar ini ya, in maupun out, ini satuan energi kilogram meter per sekon kuadrat di dua aliran massa masuk maupun keluar.
Sehingga kalau energi ini itu ini kaitannya kalau kita bicara kemarin yang steady state itu yang ada arus recycle. Itu kalau yang kita utamakan kemarin itu yang kita lihat dengan adanya arus recycle maka konversi overallnya menyeluruh itu menjadi meningkat. Bahkan di perhitungan itu karena yang keluar overall itu tidak ada reaktannya sisa, maka konversinya menjadi 100% yang kita bicarakan kemarin ya. Artinya itu akan meningkatkan meningkatkan atau mengkayakan produknya, meningkatkan produknya ya. Yang tadinya sekali tidak ada recycle, sekali lewat umpamanya konversinya 60%, terus setelah ada recycle itu kemarin yang terlihat di saat menyusun neraca massa, ada arus recycle itu ya. Ternyata di sini kalau dilihat neraca energinya itu dia juga akan membawa energi ya, sehingga tujuan recycle itu bisa juga dikaitkan dengan ini kita kembalikan supaya panas ya. Kalau reaksinya eksotermis itu bisa aliran yang di recycle itu akan membawa panas di dalam reaktor itu keluar gitu kan, sehingga kalau semakin banyak yang di recycle itu semakin banyak energi yang dibawa keluar sistem ya. Jadi itu ya, selain meningkatkan itu juga untuk kepentingan energi itu. Dulu saya mungkin pernah cerita, saya pernah menemukan jurnal itu reaksi di dalam pipa, di dalam pompa sentrifugal, ya, pompa yang itu seperti di rumah itu pompa sentrifugal itu. Nah, pompa sentrifugal itu di situ di dalam pompa itu terjadi reaksi eksotermis, waktunya kan sepersekian detik itu kan cepet kan masuk keluar itu, padahal reaksinya eksotermis. Kalau reaksinya eksotermis maka lama-lama itu panasnya akan meningkat sehingga reaktor yang berupa pompa sentrifugal itu akan rusak ya. Mesti seperti itu. Terus kalau reaktor seperti biasa banyak RATP nanti bisa dipasang koil gitu kan, koil dialirkan pendingin, atau kalau panasnya tidak begitu besar maka pakai jaket itu ada pendinginnya sehingga suhunya diatur sesuai suhu reaksi yang kita dapat dari jurnal hasil penelitiannya. Itu biasanya hasil penelitian orang ini yang orang MIPA itu MIPA kimia. Sedangkan aliran massa masuk ini tadi, sedangkan yang kalau pompa reaktor yang berupa pompa tadi, kalau kita masukkan ke dalam air ya mati juga, iya kan? Kesiram air aja bisa mati, ya bisa terjadi korsleting itu ya. Nah, maka caranya untuk mendinginkan ya itu kita recycle itu. Recycle-nya dalam jumlah yang besar sekali ya. Sehingga panas yang terambil itu sesuai supaya suhu keluarnya atau suhu di dalam reaktor tersebut tertentu sesuai yang kita inginkan ya. Ini
Sedangkan U ini satuannya kilogram meter persegi per sekon kuadrat per massa, gitu kan. Ini kan persatuan massa semua. Maka untuk menghilangkan biar sama satuan energi, maka ini dikalikan massa, baik yang masuk maupun keluar. Ya. Kemudian dikalikan laju alir ini ya, volumetris dikalikan densitas ya, terus delta T, ini delta T waktu ya, ini F kali rho itu massa ya, massa laju alir volumetris ini kalikan rho, itu kayak menyusun persamaan diferensial kemarin ya, M delta T ya, M-nya itu. Sehingga input aliran ini ya, di ini O aksen, K E aksen, dan P ini ya, ini ada tandanya, ini yang persatuan massa itu, maka dikalikan ini F laju alir volumetris densitas delta T, atau sama dengan ini menjadi massa dikalikan energinya ini dikalikan delta T. Yang outnya ini sama ya, ini hanya menjadi M2 yang keluar ini ya. Kemudian energi yang diserap sistem ini sebagai kalor Q ya, ini satuannya kilogram meter persegi per sekon kuadrat. Ini kalau kita bagi waktu, kalikan waktu ini kan sama ya, satuan energi ini delta T ya, selang itu. Catatan ini watts itu joule per sekon, newton meter per sekon, kalori per menit, kemudian menjadi kilogram meter persegi second kuadrat per second ya. Nah, sehingga inputnya itu sebagai kalor itu Q kali delta T ya, Q kali delta T ini Q kali delta T. Kalau dengan keluar sistem itu sebagai kerja ya, ini W ini persatuan waktu kali delta T ini ya, kilogram meter persegi, ini satuan energi sama. Catatan HB itu satuannya itu watts, ini W tadi udah dianu joule per sekon, ini dibagi sekon, sehingga outnya itu sebagai kerja W dikalikan delta T ya, delta T waktu ya. Kemudian ada akumulasi energi total sistem ini energi dalam, energi kinetik, energi potensial, ini persatuan massa, ini satuannya ini kayak tadi nih ya, akumulasi energi total dikalikan densitas kalikan volume ya. Ini kalau menyusun PD kemarin kan integral ini apa, V kali rho itu apa?
massa ya, massa total ini ya, rho itu kan kilogram per satuan waktu tentunya ya, sehingga menjadi rho V ini massa dikalikan ini pada T plus delta T ini ya. Ini rho kali V itu menjadi massa. Bukan juga yang keluar atau outnya ini sama, ini M dikalikan ini pada saat T atau mula-mula ini ya. Ini mula-mula pada saat T, ini pada saat T plus delta T. Kemudian disubstitusi ini persamaannya. Sehingga menjadi ini M1 delta T delta T minus ini yang keluar tadi kerja W delta T sama dengan M ya, ini pada T plus delta T ini yang akumulasi ya, yang kanan ini kan akumulasi pada T plus delta T dikurangi energi yang pada saat T ini. Jika dibagi dengan delta T gitu kan, ini delta T ini maka menjadi ini ya, bagi delta T yang masanya ini dipindah ini ya, yang akumulasi itu dipindah ke kiri ini yang T per delta T bagi delta T ini ya. Ini akumulasinya ini kan sama dengan dipindah ruas kiri aja, sama dengan yang ini ya, ini dibagi delta T nya pada hilang ini ya, delta T nya hilang, ini hilang, ini juga yang keluar ini juga, sehingga menjadi akumulasi ini sama dengan M1 ini dikurangi M2 kali energinya plus Q plus bin W ya. Ini kan menjadi Q-nya dipindah ya, ini plus Q-nya ini menjadi min, ini min menjadi min W ini ya, ini tinggal min kali plus ini min, sehingga ini ya, yang ruas kiri dipindah ruas kanan, sama aja, ini nulisnya hanya dijadikan di ruas kiri akumulasinya. Dan kemudian diambil limit seperti kemarin, diambil limit delta T mendekati 0, dan bila massa sama ya, M1 sama dengan M2 sama dengan M atau konstan, maka persamaannya menjadi ini D gitu kan ya, karena konstan ini keluar ya, ini M-nya keluar dari D, U plus EK plus EP ini DT ya, ini jadi ada yang di sini didiferensialkan per DT, ini akumulasi. Terus ini tentunya menjadi ini nanti kalau menjadi sama ini menjadi M ya, M1, M2 itu sama menjadi M-nya keluar kayaknya. Nah, itu kalau ditulis lagi ini menjadi ini ya, ini yang di bawah aliran ini menjadi M dikalikan ini. Nanti ada delta U, delta K ya,
itu sama delta EP ini ya, itu M-nya dikeluarkan plus Q min W. Kemudian sistem tertutup non-flow proses, misal sistem proses batch ya. Jadi tertutup, tapi energinya ini kan ada keran itu artinya tidak ada aliran yang masuk maupun keluar gitu ya. Batch. Awalnya dimasukkan, iya dimasukkan, terus setelah itu tidak ada yang masuk maupun keluar. Ya, terus ini maka prosesnya batch, tidak ada aliran massa masuk maupun yang keluar ya, aliran massa. Tapi kalau ini ada, kalau reaksinya eksotermik setelah ada pendingin ya itu lain ya. Ini kita mengambil energinya ada, tapi flow massanya kan nggak ada. Ini flow massa pendingin, nah sistemnya itu kan yang ini. Jadi ini kan kayak ini itu jaket itu loh di luar. Nah ini gitu ya. Nah proses batch itu kan memungkinkan masih terjadi ini, hanya tidak ada aliran massa masuk ke sistem loh ya. Nah kalau yang ini yang di luar itu sebagai umpamanya reaksinya eksotermis, ini ada pendinginnya. Kalau endotermis maka ini butuh pemanas ya. Itu tapi tidak ada aliran massa masuk maupun yang keluar ya. Jadi di sistem ini yang ini. Tapi energinya ada ya dari ini ya, dari baik hasil reaksi maupun yang diserap oleh pendingin ini. Nah, input banyak M1 0, M2-nya 0 kan ini bukan saat awal diisi itu ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Jadi setelah diisi kita kayak di lab itu ya, mereaksikan di labu leher 3 itu kita isi dulu, reaktornya dicampur, tapi suhunya kan masih suhu lingkungan. Jadi umpamanya belum terjadi reaksi di situ. Maka tidak ada aliran massa masuk maupun keluar. Sehingga persamaan yang 76 tadi ini, nah, M-nya keluar menjadi D ini sama dengan Q min W, karena M1, M2-nya 0 ini loh, dari persamaan terakhir tadi ini. Nah,